Hampir tengah hari di Konya. Kota ini kaya akan perhentian spiritual. Ujung setiap jalan mengarah ke makam atau masjid. Sekarang waktunya salat zuhur di Masjid Selimiyeh. Setelah salat zuhur, mari kita ingat semua yang kita ketahui tentang Masjid Selimiyeh. Kami punya sisa waktu 7 jam dan 5 menit ke jadwal salat berikutnya. Mari kita simak cerita berikut ini. Masjid ini dibangun oleh Sultan Selim II. Pembangunannya dimulai ketika Sultan Selim II menjadi gubernur Konya dan selesai setelah ia menjadi sultan pada tahun 1570. Diperkirakan bahwa Masjid Mimar Sinan telah dibangun. Masjid yang bergaya arsitektur klasik Utsmaniyah ini mirip dengan Masjid Fatih II di Istanbul. Ruang salat memiliki 3 pintu masuk. Pintu masuk utama terbuat dari marmer dan diisi dengan bukarnas. Ada epigraf tak bertanggal di pintu masuk ini. Ruang salat ditutupi dengan kubah tengah yang sangat tinggi, yang terletak di 2 bagian tebal. Relung yang terletak di poros pintu masuk ruang salat terbuat dari marmer biru langit. Mimbarnya terbuat dari marmer putih, adalah salah satu contoh hasil pahatan batu terbaik. Ada 2 menara dengan 1 balkon di sisi kanan dan kiri masjid. Konya adalah kota dengan banyak perpustakaan. Fakta bahwa penduduk Konya suka membaca terlihat jelas dalam liputan ini. Kami bertanya-tanya, apakah minat mereka pada buku berasal dari madrasah yang dibuat oleh nenek moyang kami. Lagi pula, tanah-tanah ini melahirkan banyak cendekiawan pada periode Seljuk dan Utsmaniyah. Kami bermaksud mengunjungi madrasah Karatay untuk memastikan informasi ini. Masjid Karatay yang berasal dari periode Seljuk terletak di kaki bukit Al-Ain. Meskipun digunakan sebagai museum, kami memikirkan siswa yang masuk dengan buku di tangan mereka. Mari kita simak sejarah madrasah tanpa membuang waktu, seperti kita juga sedang mengikuti pelajaran sejarah. Madrasah Karatay dibangun pada tahun 1251 oleh Wazir Seljuk, Celaddin Karatay. Madrasah yang terkenal dengan lantainya ini merupakan tempat pertemuan para ulama. Madrasah ditinggalkan pada akhir abad ke-19 dan diperbaiki pada tahun 1954 dan dibuka untuk umum sebagai Museum Madrasah Konya Karatay dengan karya lantai di dalamnya. Bangunan berlantai 1 ini terbuat dari batu sile. Ini adalah mahakarya dari pahatan batu, dihiasi dengan tulisan dan pola yang terbuat dari marmer biru langit dan putih. Keramik virus, hitam dan biru tua digunakan di dinding madrasah. Makam Celaddin Karatay ditemukan di 1 sel. Madrasah ini banyak menyimpan unsur simbolik Malawi. Misalnya, kolam di tengah mewakili bawah tanah. Dinding persegi mewakili bumi. Kubah melambangkan langit. Kubah kecil lainnya menyembul dari kubah dan melambangkan surga ke-9. Bagian dalam ayat kursi yang berarti, kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan telah diukir di kubah dengan keramik.
Kami berada di pusatnya pusat pengetahuan lain, sambil kami merenungkan seluk-beluk yang kami baca di antara kalimat-kalimat Madrasah Karatai. Ini adalah madrasah dengan menara ramping. Saatnya untuk menemukan ceritanya di sini. Kami mendekati dengan rasa ingin tahu. Kami tidak tahu pelajaran apa yang diberikan di sini, tetapi itu mengajari kami banyak hal melalui batu dan dindingnya. Kami mendapat bantuan dari papan tanda untuk mendapatkan informasi tentang Madrasah Menara Halus. Madrasah di sebelah barat Bukit Alamin ini dibangun oleh Wazir Sahib Atta Fahreddin Ali pada periode Seljuk Sultan Izzeddin Kekavus II pada tahun 1264 untuk mengajarkan hadis. Arsitek bangunan tersebut adalah Kelok bin Abdullah. Pelataran Darul Hadis dari zaman Seljuk ini merupakan salah satu madrasah yang tertutup dan hanya memiliki satu aula. Pintu mahkota ke timur adalah salah satu hasil karya pahatan batu terbaik dari periode Seljuk. Tiga tiang kecil dan rongga lengkung di kedua sisi pintu masuk dihiasi dengan motif bunga dan geometris. Tulisan Al-Mulku Lillah dan ayat kursi tertulis di bingkai kubah. Batu bata di bagian dalam digunakan untuk tujuan statis dan dekoratif. Bagian dasar menara berupa batu yang dipotong secara seragam. Bagian batang menara dibuat dari susunan bata. Menaranya terbuat dari batu bata berwarna putih biru. Sementara menara asli memiliki dua balkon, sambaran petir pada tahun 1901 menghancurkan salah satu dari dua bintang. Pada tahun 1956, Madrasah Menara Halus dibuka sebagai museum karya batu dan kayu. Ada prasasti perbaikan ukiran batu dan marmer, era Seljuk dan Karamanoglu, yang ditulis dengan teknik ukiran, relief kastil Konya, berbagai bahan kayu yang diukir dengan motif geometris dan bunga yang menghiasi pintu dan jendela, bagian langit-langit kayu, dan ukiran makam, serta peti di atas marmer. Hasil karya terbaik dari figur elang berkepala dua Seljuk dipamerkan juga di museum ini. Mari kita bayangkan sebuah desa yang berasal dari zaman kuno. Sejarah yang kecil namun dalam, dengan aliran sungai yang mengalir di tepiannya. Kami berpikir, semua desa kami indah, dan membayangkan sebuah tempat yang menyimpan berbagai peradaban di dalamnya. Jalannya masih berbatu, rumah-rumahnya pasti berusia berabad-abad, untuk menafsirkan sejarah yang begitu hebat. Ada sebuah desa yang cocok dengan bayangan kami. Kami pun berangkat ke Sile. Didirikan di lembah di kaki Gunung Kefele, Sile terletak di dalam batas-batas distrik Seljuk, 8 km dari pusat Konya. Jembatan kecil di atas sungai Sile, bangunan bersejarah yang diukir di tebing, masjid berusia seabad, dan berbagai struktur memiliki keindahan yang tak terhitung. Desa ini yang berasal dari zaman kuno juga dikenal sebagai Sudirhemi dalam sumber-sumber Utsmaniyah. Itu adalah sebuah desa selama periode Seljuk dan merupakan kota dengan hampir 60 desa yang terhubung dengannya selama periode Utsmaniyah. Sisa-sisa dari periode Frigia menunjukkan bahwa ada pemukiman di zaman kuno di sekitar Sile. Selama periode Seljuk, non-muslim di Konya tinggal di sana. Non-muslim yang menggunakan bahasa lokal yang disebut Karamanlika berbicara bahasa Turki dalam kehidupan sehari-hari mereka dan bahkan berdoa dalam bahasa Turki. Bukton, akar yang berwarna merah